yang lainnya yaitu Triun Slayer, Kores Kris dan juga Perah Istar. Seperti yang ada di judul Ikhwani Fisabilillah sekalian, di sini ada saudara kita Ikhwani Fisabilillah, Akhi yang lainnya yaitu Triun Slayer, Kores Kris dan juga Perah Istar. Seperti yang ada di judul Ikhwani Fisabilillah sekalian, di sini ada saudara kita Ikhwani Fisabilillah, Akhi Fisabilillah yaitu Akhi Majid. Assalamualaikum Akhi Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah ini aku pengen tahu banget mengenai lebih detail ya, dan langsung dari saksi matanya dan saksi sejarahnya dan saksi mengenai perkembangannya gitu tentang Suriah itu sendiri ya. Tentunya kita akan bahas-bahas ke 1S itu. Nah sebelum kita masuk ke dialognya, seperti biasa kita akan menyapa dulu garis terdepan Triun Slayer Comment Center. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Juwan dan Akhina Urip Tri Raharjo. Jadi kita sekarang bahasnya kita nggak gebugin ngeratain teritung penghujat laknatullah alaihim. Kita sekarang bahas mengenai Suriahnya itu sendiri. Ya, Ukhti Eva Yuniari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke perdialogannya. Selamat menikmati. Nah, Akhi Majid, ini apa kabar? Alhamdulillah. Terus Akhi Majid di Indonesia berarti udah berapa lama kalau boleh tahu? Udah lama bang, udah hampir 7 tahun. Tapi bolak-balik ya, 2000. nggak tetap, iya nggak tetap sih. Berarti Suaranya jauh. kurang. Cek. Iya. Berarti 2016 baru ke Indonesia. Kalau saya dari dulu pertama main ke Indonesia 2008. Oh 2008 pertama. Ya, tapi menetapnya ya, baru di 2014. 14 atau 15 iya, kalau nggak salah iya. Nah aku pengen nanya-nanya soal ini nih, soal kita ngomongnya apa ya? Ngomongnya apa ya supaya nggak kena ban? Tero. Nah, kita panggilnya akan Tero. Ya maksudnya Tero itu yang Syriak Irak and Suriah itu. Akhi Majid, keberatan nggak kalau kita bahas itu? Tidak ada keberatan buat saya, nggak apa-apa. Masya Allah, alhamdulillah. Nah kalau gitu kita nanti kita ganti nama si state itu dengan Tero ya, Akhi Majid ya. Jadi supaya nggak keceplosan. Sip. Nah aku pengen tahu itu pertamanya bisa ada di situ tuh gimana tuh? Pertama kalau kita lihat sejarah, sebenarnya bukan mereka baru gitu. Mereka itu sisahan dari Al-Qaeda. Al-Qaeda yang terdiri itu di Afghanistan. Yang belihara waktu itu orang Amerika yang memberangkan Rusia menjatuhkan Soviet. Jadi mereka ambil orang itu dari dari negara-negara Arab, terus seolah-olah kirim mujahidin ke Afghanistan, dicuci otaknya agar bisa melawan Soviet, memecahkan Soviet. Dengan pakai kesesatan yang ajaran begitu, kalian harus mujahidin gini beran Soviet adalah orang kafir gini Afghanistan begini. Ya berhasil. Amerika waktu itu berhasil memecahkan Soviet dari Afghanistan. Ya, waktu ada masalah di Timur Tengah, mulai dari Irak, kepentingan itu luar negeri, negara-negara luar negeri, nomor satu ekonomi, minyak. Apa mereka kepentingan di Timur Tengah? Nggak ada, bukan mereka sayang kita atau cinta sama kita, enggak. Karena ada kepentingan salah satunya energi adalah minyak.
Ya, yang dicari di dunia ini satu, energi, minyak, bensin. Itu yang dicari sama semua negara. Ya adalah di Timur Tengah. Makanya mereka bikin alasan Irak itu mau Amerika mau masuk ke sana bikin alasan. Irak itu punya nuklir, padahal nggak punya nuklir. Akhirnya kan gagal ya. Setelah berani Irak, setelah dimatiin 1.500.000 orang Irak, akhirnya dibongkar-bongkar, tidak ada nuklir, tidak ada apa-apa. Semuanya berita hoax. Akhirnya ya orang Amerika yang bilang di dusta ada nuklir di Irak, akhirnya dia ngaku itu semua hanya alasan untuk kita berani Irak. Al-Qaeda masih ada, sisa-sisanya, guru-gurunya, apa itu semuanya masih ada dan terdiri, tapi disembunyikan. Itu yang Karena ini belum ada yang dikasih. Alka itu panggilnya Aka aja ya, Aka gitu. Oke, Mas. Iya, Lanjut. iya, iya. Akhirnya kan serang Irak ya, Amerika kan berang Irak, masuk ke Irak, hantam negara Irak, yang mati korbannya 1.500.000 orang, macam-macam ya, bukan semua Muslim, Kristen, ya kena negaranya Irak kena. Terus mereka itu mau Suriah udah tahu juga, oh ini bahaya, udah sampai Irak ya. Terus mereka kirim ancaman ke Presiden Suriah. Apa kamu ikut kita, tunduk ke kaki kita, jadi seperti boneka di tangan kita Amerika, apa kita juga serangin negara kamu? Ini Amerika ngomong Amerika. ke Presiden Suriah. Iya, Amerika. Ada bukti-buktinya, Menterian anterin surat itu, ada 12 syaratnya. Dia bekerja sama sebagai beberapa negara Arab juga yang mengkhianat. Qatar, satu-satunya Qatar. Salah satunya Qatar. Qatar, iya, Qatar. Tangannya di Timur Tengah itu. Sama dia kirim surat. Bashar al-Assad tolak semuanya ini. Katanya ya udah silakan. Saya nggak bakal tunduk ke kalian. Saya mandiri dan saya tetap mau berani Israel sampai tanah saya terlepas dari jajahan Israel. Jajahan Akhirnya Israel? dibikin, iya kan tanah Suriah ada jajahan Israel. Israel nyaploknya sampai ke wilayah Suriah juga. Iya, ada namanya Jaulan, iya masih, iya ada sebagian, iya. Sebagian kita lepasin di Beran 73, sebagian masih ditahan sama Israel sampai sekarang. Makanya kita nggak damai. I see. Dalam syaratannya itu banyak permintaan. Nomor satu, kita harus usir semua kelompok-kelompok mujahidin Filistin dari Suriah. Karena mereka tempatnya di Suriah. Karena nggak ada satu negara pun yang nggak mau menerima mereka selain Suriah, kayak Hamas, Fatah, semuanya kelompok-kelompok mujahidin tinggalnya di Suriah, dilindungi dari pemerintah Suriah, dikasih fasilitas, kantor, mobil, menjaga seperti presiden, dilindungi semua pimpinan kelompok mujahidin di Suriah. Nomor satu, Bashar al-Assad kalau mau sama Amerika, mau damai sama Amerika, harus usir semuanya ini. Terus harus berputus hubungan dia sama Hizbullah di Lebanon, salah satu kelompok ya juga yang memeran Israel. Terus dia harus mensetujui lewat jalur gas dari Qatar, Suriah, Turki ke Eropa. Itu yang bahaya juga. Jadi kalau begitu gasnya dari Timur Tengah ke Eropa otomatis udah nggak perlu gas Rusia lagi. Mati Rusia. Oh gitu. Iya. Dengan juga Suriah sedang juga ada hubungan baik dengan Rusia. Mereka terikat dengan hubungan baik dengan beberapa deal-dealan. Jadi juga nggak bisa begitulah lepas dari itu, nggak profesional, nggak gentleman gitu. Karena
Terus tahu Bashar al-Assad, kalau dia udah jadi boneka di tangan Amerika, negaranya akan hancur, bukan tambah maju. Karena diatur semaunya seenak mereka. Lapar nanti Contoh orang Syria. negara yang hancur ketika diatur Amerika apa? Semua Arab tuh lihat Saudi punya duit banyak tapi dia nggak bisa cipta HP atau mobil apa, nggak bisa maju. Nggak boleh maju, nggak boleh apa-apa, makan aja terkirim, teratur sama mereka, sama Amerika. Tapi kalau kita kalau memandang Suriah waktu itu kita rakyatnya benar-benar hidup dengan kuliah sampai doktor, sampai apapun kuliah, kamu nggak bakal keluarin 1 rupiah, semua ditanggung negara, makan, fasilitas, semua kesehatan. Apa aja semuanya gratis di Suriah. Makmur banget orang Suriah itu. Tidak negara salah satu negara di dunia yang tidak punya hutan. Tahu nggak? Cakep ya benar. Tidak punya hutan luar negeri. Iya. Dulu juga Libya nggak punya utang. Dibikin utang sama Amerika. Libya punya sekarang utang, iya. tapi rakyatnya makmur juga. Libya rakyatnya makmur juga, enak. Hidup di Libya juga enak, rakyatnya makmur. Makanya Suriah itu ditolak ini, tundukan sama Amerika, ya makanya diserang. Ya diserang harus apa? Ya mainnya apa? Politik. Politik senjatanya di Timur Tengah yang paling murah agama, cuci otak. Oh ini berang Sunni sama Syiah, yang terjadi Sunni sama Syiah gitu, biar orang-orang Muslim di dunia ini ternaruh. Paham nggak? Salah satu keracunan sosmed ya kayak gitu, dicuci otak manusia, dikasih tahu ini yang terjadi di Suriah antara beran saudara dan Sunni dan Syiah. Tetapi kalau lihat fakta di Suriah, Sunni 80%, Syiah cuma 2%, 3% gitu. Nggak mungkin. Tapi faktanya di Suriah itu keberangan politik. Ambil orang dari Shishan, dari Afghanistan, dari sana, ya kumpulilah murtazaka orang-orang yang ilmu yang sesat, yang nganggur, begitu didukung, kasih duit, kasih fasilitas gitu. Sekalian ke Suriah, ayo ke Suriah, jihad di Suriah, jihad di Suriah. Termasuk orang Indonesia ternaruh 1.500 orang dari Indonesia pergi ke Suriah mau jihad di Suriah. Termasuk ada perempuan-perempuan yang ikut jihad nikah di Suriah. Karena dicuci otaknya kan. Ya uang sih ya. Uangnya ini loh, makanya ini tuh. Ini Kak Nois dari mana ya Nois ya? Saya Amir. Pak Amir. Iya. Lanjut aja. Bukan ngok gitu, ngung gitu. Itu dari mana tuh? Oh iya, Akiben Abraham, udah. Oh itu ini iya sih. Ini juga ikhwan nih yang mesti kita apa ya, kita jadi bahan ibroh gitu. Ini uang yang banyak bisa ngasih apa aja, itu uang bisa ngerubah orang loh. Iya, Ini uang bahayanya dan si cuci tritung otaknya. Amerika ini nih. Kena juga cuci otak dengan kayak itu kasihan di Suriah itu orang ini, orang Islam diserang, orang begini, orang. Padahal faktanya balik loh. Makanya akhirnya mereka gagal begitu. Wah, opsinya kedua apa? Kumpulkan Al-Qaeda, muncullah namanya ISIS. Iya. Muncullah yang namanya ISIS. Tero. Tero, ya udahlah, bodoh amat mau apa saya. Terus YouTube akuk ini, Bang. Muncullah namanya Tero ya. Muncullah namanya Tero itu udah muncul, mereka udah punya senjata, udah punya mobil keren-keren senjatanya itu. Itu dari mana duitnya? Mobilnya semuanya keren, Toyota baru semuanya dari Amerika, udah disiapkan. Ternyata udah disiapkan. Udah waktunya dikeluarkan. Abu Bakar al-Baghdadi salah satunya itu pimpinan ISIS adalah waktu itu bekas penjara Amerika. Ternyata bukan di penjara, ternyata lagi dipelajari tugas-tugas dia. Lagi dididik. Ya, lagi dididik.
Oh. Begitu udah siap, udah waktunya, keluar mereka dan bawa Dar ke langsung ya. iya. Oh iya, mobilnya Amerika, keren-keren. Amerika ini gimana nih Kristen ya, aduh. Buset, itulah ikhwan ya, makanya inilah apa ya, kenapa Islam itu, internal Islam itu jangan sampai yang mimpin itu Kristen. Ini loh. Dan di banyak membinaan itu ISIS itu mereka Yahudi tapi mereka bisa bahasa Arab, pintar bahasa Oh Arab gitu ya. mereka. Iya, Oh, pintar bahasa Arab dan mereka itu jenggot apa gitu biar taunya itu orang Islam. Tapi pembinaan ISIS semuanya dari banyak dari Yahudi. Tapi pintar dia. Emang udah siap itu semua, udah dipraktik gitu. oh gitu. Tujuannya apa? Set dah. Tujuannya menjelekkan nama Islam. Dibuktikan di depan mata orang karena mereka nggak bisa dibuktikan Islam adalah rahmat fil alamin, makanya dia menjelekkan Islam. Islam itu adalah Tuhan. Jadi luar biasa, betul kata firman Allah di sana. Mereka tidak akan tenang sebelum kita umat Islam mengikuti keimanannya. Masya Allah. Kalau kita balik, tambahin boleh nggak Bang Kores? Sedikit aja Bang Kores. Karena mereka Ya, nggak bisa nanti setelah Hakim menutupi, Majid ya. Oke. karena mereka nggak bisa menutupi kejahatan mereka. Yang bikin perang dunia 1, 2, 3, yang meserang Jepang nuklir siapa? ISIS. Tidak ada. Tero. Mereka yang bikin perang Mereka ini dunia yang mana? 1. Amerika atau si Israel? Gimana? Mereka ini Amerika siapa? lah. Amerika atau Israel? Amerika Israel lah. anak manja Amerika. Oh iya. Israel ada anak-anak yang kuasa Amerika siapa? Yang kuasa Inggris siapa? Kalian paham nggak itu? Yang kuasa Inggris dan Amerika bukan presiden yang kita lihat di TV. Adalah yang kuasa itu adalah orang Yahudi yang mengatur-atur negara. Itu namanya Yahudi yang mengatur negara Amerika. Kalau satu presiden Amerika dia keluar jalur sedikit, habis presiden itu bisa dijatuhkan. Satu contoh itu namanya Kennedy. bukan Kennedy ya, satu lagi Bill Clinton. Bill Clinton dibikin kasus bercabulan sama cewek. Cewek itu Yahudi dan sengaja dia itu. Karena Clinton kemarin mau dia udahlah Israel harus damai sama Arab, udah harus habis gitu. Akhirnya dia dibikin kasus kepercabulan gitu sama cewek. Tapi cewek itu adalah Yahudi dan sengaja dibikin begitu untuk menjatuhkan Bill Clinton. Keren banget Hakim Majid nih, kita makin terbuka dengan faktanya itu. Tuh Ikhwan ya, jangan sampai kita tuh kalah apa ya? Kalah kaya dengan tritung ini gitu. Bahaya gitu. Ya kita Lintas agama, tapi tetap lintas agama juga kebahasnya ke situ. Karena ini adalah salah satu korban. Sekarang kita masuk ke sini. Akhir dulu, tafadhol Akhir. Betul, bukan bertanya, mungkin nambahin sedikit dari Bang Majid Iya, sok. ya. Jadi waktu kepleset Hillary Clinton orang Amerika, saya bilang Amerika ya. Amerika itu terong ya. Tadi itu bilangnya apa? Tero. Tero itu kan buatan Amerika. Jelas ya. Bagaimana tero itu ada? Siapa yang ngomong? Bukan kami, Muslim bukan. Siapa yang bikin? Amerika. Ini jelas. Nah, tadi yang dibilang Majid tentang anak terkasih, ya itulah. Begitu Kores. Jadi fakta yang ada di lapangan jelas. Ini kadang-kadang media mainstream milik mereka, tanda kutip, sering bahwa ini Islam, ini Islam, ini Islam, ini Syiah, ini Sunni, ini Islam, ini Syiah, ini Sunni. Padahal mereka sendiri sebenarnya mengadu domba mereka. Iya. Terima kasih, dilanjut. Jadi yang mengadu domba itu mereka itulah
Nah, artinya untuk Tritung cabang Nusantara, artinya itu coba renungkan dan pikirkan. Jangan sampai Tritung cabang Nusantara ini terpengaruh dengan hasut-hasut adu domba itu sendiri. Begitu. Lanjut. Ya mereka nggak bisa, lemah mereka karena nggak punya dana, miskin gitu. Kalau misalnya mau ngadu domba nggak punya dana ya bubuk sendiri jadi badut di depan muslim. Nggak, aku mau di sini aja nggak mau ke Waklabu karena ini seru. Terus yang aku mau tahu Akhi Majid. Terus Akhi Majid itu sempat jadi refugee nggak? Atau pengungsi? Sempat nggak? Tidak. Saya resmi aja. Tidak. Kenapa? Berarti nggak bukan dari daerah konfliknya kalau gitu Akhi Majid ini. Enggak, saya kan kita kalau mau itu, tapi kalau bisa kita bikin izin tinggal resmi, kenapa kita harus refugee gitu? Bukan, maksudnya ketika itu sudah mulai terjadi konfliknya, clash-nya, Akhi Majid posisinya di mana? Oh, keluar, ya keluar. Sebelum itu terjadi atau ketika itu sedang terjadi? Sebelum terjadi aku kerja di luar negeri sebenarnya, tapi terjadi ya udah nggak bisa balik ya. Oh gitu. Terus keluarga gimana? Alhamdulillah baik. Ya ada sih, ada yang Alhamdulillah. korban-korban, tapi ya Belum kejadian, Kores dia udah di luar negeri. ya Oh iya. Nah terus berita-berita akan terjadi konfliknya itu udah tahu dari jauh hari berarti? yang terjadi apa gimana? Maksudnya tadi gimana? Berita kayak contoh Rusia sama Ukraina, berita-berita Rusia akan menyerang itu Ukraina udah tahu, sehingga warganya banyak yang mengungsi. Apakah di Suriah juga begitu? Enggak. Tapi yang tahu itu yang udah disiapkan orang-orang yang mengkhianat. Udah dibayar, udah disiapkan senjata, udah siap di dalam Suriah. Oh, yang tahu itu orang-orang yang mengkhianat gitu, mengkhianat negara sendiri, yang mau bikin konflik. Innalillahi. Berarti sipilnya belum nggak tahu sama sekali, tiba-tiba jedar-jedur aja ya? Iya. Tapi kita udah waktu serang Irak kita merasa bahaya, tapi nggak sampai mikirannya mau ada kayak gitu. Nggak ada yang nangka gitu, akan ada terjadi seperti ini gitu. I see. Ya Allah, kasihan banget coba. Itu ternyata Afwan ikhwannya salah. Ukraina masih mending, Ukraina tahu gitu pas Rusia udah mau ini tuh mereka udah pada cabut 5 sampai 6 bulan sebelumnya tuh setahun sebelumnya tuh udah pada keluar mereka dari negaranya. Orang-orangnya gitu. Cuman Mungkin metodenya itu yang seperti ini itu, Kores. Seperti bunuh semua itu termasuk hewan-hewan ternak itu semua bunuh, jangan sampai ada yang hidup. Mungkin begitu itunya. iya, ke posisinya kalau Suriah kasihan banget kalau di Suriah. Mereka nggak tahu tiba-tiba jedur, makanya signifikan gitu. Korbannya tuh casualties-nya tuh signifikan sekali. Yang terjadi di Suriah tidak ada bisa orang membayangkan apa yang terjadi di Suriah. Orang hidup-hidup dimasukin di open besar gitu, dinyalain opennya. ISIS itu melakukan ISIS itu. Orang ada open di sana buat bikin roti open besar gitu. Dinyalain open sampai sampai panas banget. Orang hidup-hidup dimasukin di dalam open begitu. Mati bakar. Aduh, kalau cerita-cerita tori-tori itu luar biasa itu. Tapi alhamdulillah dengan keimanan orang Suriah, dengan keimanan akidah kita itu lawan-lawan semuanya, alhamdulillah gagal untuk melawan teori-teori dan gagalin semua proyek-proyek Yahudi dan Israel dan Kristen. Bukan Kristen, sorry. Kalau Kristen kita saudara ya. Sama apa maksudnya Amerika sama Barat. Semua proyeknya kita digagalkan di Suriah. Saudara-saudara, kalian tahu, baca sejarah, baca itu. Kalau mereka menang di Suriah, sumpah demi Allah, semua negara Islam akan kena. Nggak ada yang selamat. Toyib. Ya, jadi kita punya istilah untuk orang-orang Kristen yang memerangi Islam, baik dengan cara menfitnah ataupun dengan cara memerangi, kita namanya tritung. Itu Akhi Majid. Kalau saya maaf ya, kalau bahasa Kristen saya menzalimi orang Kristen. Mereka itu yang membina negara yang udah keluar agama lah. Mereka nggak bakal, kalau mereka ikut Kristen, agama Kristen itu sama rahmah.
ajarannya baik, tapi mereka keluar dari agama seperti ISIS juga. Kita kalau bilang ISIS itu Islam, kita menzalimi Islam. Mereka Enggak, itu posisinya semuanya gini Akhi Majid. ya. Akhi Majid di sini Akhi Majid harus mengerti gitu. Awalnya juga gue berpikir begitu, tapi ketika gue membaca perjanjian barunya mereka, ada itu dalil-dalilnya yang memang tujuannya itu apa? Misionaris, tujuannya itu membuat kaumnya mereka ini lebih superior dari yang lain, itu ada. Itu yang Yahudi mutaassib. Itu Yahudi mutaassib. Bukan itu Kristen. Kalau Kristen saya nggak tahu. Yang tahu saya itu adalah Kristen karena mereka beriman, bersiapkan untuk menturun lagi Al-Mukhallis. Kalau bahasa Al-Mukhallis yang dia apa ya? Al-Masih nanti akan turun lagi. Gini Akhi Majid, jadi Akhi Majid raja. tuh ketemu di Suriah itu adalah Kristen-Kristen yang baik dan santun, itu beneran Kristen. Nah ini aku bahas tuh yang teritungnya, yang versi teritungnya. Siapa teritung itu? Ya Amerika itu. Terus ya inilah yang tadi naik itu yang pengen adu domba si Metatron itu teritung, itu kerbau betina, itu kan Al-Baqarah itu harusnya. Itu teritung itu. Ya kalau misalnya kita bilang begitu, ya kita zalimi agama lah. Saya bilang Bukan Akhi maaf Majid, ya. bukan. Kita membedakan gitu loh. Iya, Jadi mana orang membedakan Kristen ini, yang baik, saudara. mana Iya, Kristen yang jahat itu ada. Membuatan orang itu tidak terkait dengan agama. Jadi membuatan orang itu terkait dengan orangnya, jangan terkait sama agamanya. Ngerti nggak maksud saya? Ya udah, kalau misalnya itu Jadi yang Akhi Majid maksudnya Gini Pin, mungkin Pin di dalam sebentar Tafadhal ya, kita luruskan ya. Yang dibilang Majid itu Kristen di sana berbeda dengan Kristen sini. Contoh kata Allah nih Majid di sini dipergunakan. Di sana ada kata Allah nggak Majid? Kristen sana. Gimana, Bang? Di Suriah ada kata Allah nggak? Di Bible mereka. Kata Allah bagaimana maksudnya kata Allah? Maksudnya Nah, ini Korea kita luruskan. Kata Allah ya kalau di Nah. kita, kalau di Suriah mungkin nama Allah itu ya nama Tuhan. Kalau di sini dijatuhin nama berhala itu dalam kitab suci mereka. saya nggak ya maaf ya kalau masalah akidah gitu nggak terlalu mencampur akidah orang. Tapi yang saya tahunya Kristen itu tetap bertauhid. Tapi cara tauhidnya itu mereka beda sama kita. Saya tuh tahunya begitu. Definisi ya, mereka tetap bertauhid ke Tuhan yang Maha Esa. Yang Allah Maha Esa. Iya, finishnya orang Kristen yang saya pelajari buku-buku mereka itu Allah itu Maha Esa. Coba open cam dulu, siapa kasih lihat dulu supaya paham Kristen di Indonesia itu kayak gimana bentukannya. Wallahu alam, kalau misalnya saya bilang di Indonesia begitu saya nggak paham ya. Tetapi saya Nah, bilang iya itu dia Akhi Majid. Makanya kami memberitahukan apa yang di sini gitu. Kenapa kami ada di sini ya, kami memerangi hal-hal tersebut gitu. Semua framing ini kan kita telusuri, ini orangnya nih siapa sih? Backgroundnya apa sih? Motivasinya apa sih? Tujuannya apa sih? Penguat dia berbuat begitu kepada Islam apa sih? Nah gitu. Coba satu aja ya Majid mungkin bisa menilai. Jangan ada Allah yang lain. Menurut Bro Majid itu apa? Gimana? jangan ada Allah yang lain. Bukan Allah yang lain. Jangan ada Allah yang lain. Yang kata kayak gitu siapa? Maksudnya? Kitab Iya, itu kitab mereka. sucinya Kristen Indonesia begitu. Jadi Jangan kamu menyembah Allah-Allah lain. jadi nama sucinya Allah itu dicampur adukan dengan berhala. Wallahi saya itu baru dengar ya. Tapi yang saya tahu akidah Kristen yang saya baca di Alkitab dan saya itu sering dengar-dengar ceramah mereka, teta mereka, saya tahu definisinya itu Allah Maha Esa. Ya itu di Suryani. Suryani biblosnya bahasa Arab ya. Iya, Aramaik. bahasa Arab.
Iya, nah nanti kalau sempat eh, a- nanti mereka memperlihatkan biblos mereka yang bahasa Indonesianya. Nah, itu lihat tuh, wah sakti banget bisa-bisanya nama Tuhan yang suci dan Maha Esa itu jadi nama berhala gitu. Cuman ya itu nantilah, aku pengen lebih jauh lagi soal ini. Soal apa? Yang terakhir juga Ikhwan, yang terakhir juga ini juga Akhil Majid mungkin udah tahu juga ya. Jadi Israel itu sempat memberikan serangan-serangan kepada ke wilayah-wilayah Suriah gitu, dan Suriah yang baru saja mau namanya membina negaranya ini kan belum tentunya belum punya pertahanan udara gitu. Jadi masuknya tuh masuk banget itu serangan udaranya itu. Cuman si Israelnya ngomong itu untuk menghancurkan titik-titik konsentrasinya orang-orang Iran kayak gitu. Jadi masih masih terjadi gitu. Kalau saya belajar di Islam ya, kita nggak boleh benci orang dengan akidahnya. Kita kalau ada orang membuat buruknya, kita harus benci keburuknya. Ya, prinsip saya begitu yang saya mengalami dan belajari. Jadi kalau saya masuk ke agama orang terus saya seranin agama orang, menurut saya itu tidak wajar dan tidak baik dan tidak menurut Islam kita begitu menerani agama-agama orang lain. Walaupun menurut kita ini agamanya sesat, ya udah wad'uhum bil mau'izatil hasanah. Ada caranya kita bisa diskusi dengan cara baik dan harus tertib, bahasanya sopan, dihormati Jadi gini, akidah Majid, masing-masing. Nggak Ahli apa-apa, Majid, biarin contoh ya seperti abisin ini, dulu, biar Ahli dia Majid. ngomong abisin dulu. Iya, contoh seperti ini. Di situ kan ada ayat yang berbunyi ku ampusikum wa ahlikum naro. Jadi jagalah keluargamu dari ancaman api neraka. Artinya ada peran kita sebagai sesama muslim itu adalah keluarga atau bersaudara. Betul kan? Nggak ada kata beran di situ, Ban. Nggak ada kata Bukan, beran. bukan perang. Bukan Ya, perang. ya. Bukan perang, jagalah. Ya Jagalah jaga, keluargamu dari jaga, ancaman. Nah, jaga sama beran itu beda, Ustaz. Beda. Jaga bukan sama beran beda. maksudnya, bukankah kita sesama muslim itu berkeluarga, bersaudara maksudnya? Peran, Iya, peran, bukan memang. perang. Iya, iya. Peran. Muslim sama Muslim saudara. Muslim sama luar Muslim juga saudara. Saudara secara manusiaan. Kalau masalah agama itu saya bilang lakum dinakum waliyadin. Tapi secara manusiaan kita tetap saudara. Karena kita satu turunan dari Adam dan Hawa. Karena kita semua punya kemanusiaan. Makanya kita belajar Iya, dari contoh kita Nabi kalau kita rahmatul seandainya, alamin. iya, Nabi kalau kita rahmatul seandainya alamin saat dia hijrah, ada, bukan, gini dia maksudnya tadi itu. Coba didengar dulu, Ahi Majid. Eh, Kalau seandainya ada keluarga kita muslim nih, keluarga muslim dicuci otaknya agar tidak yakin pada Islam, lalu diajak ngikut ke agamanya. Kira-kira apa yang harus kita menjelek-jelekan Islam lah gitu. Kira-kira apa yang harus kita perbuat? Islam tidak perlu dibela. Menurut Bukan saya. Islamnya, maksudnya Iya, iya. keluarganya ini. Iya, Seperti kita keluarga harus keluarga. kita harus nasihatin, tapi masalah akidah itu terbalik lagi ke diri orang manusia masing-masing. Kalau dia misalnya mau ganti akidah dengan keyakinan apa dia sendiri, walaupun apa saya dudukin setiap hari, saya bicara sama dia, kalau dia udah yakin, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Iya, Sebenarnya itu iya. akidah dan keimanan orang itu sebenarnya dari hatinya sendiri. Tidak kita Jadi wala ikraha fid din, tidak ada kemaksaan dalam agama. Kita harus memahamkan Maksud iya. itu. maksud Akhi Maji itu gini loh, Akhi Firman. Kalau misalnya ada orang Islam diinjili oleh orang Kristen, lalu kemudian orang Islam ini masuk Kristen, itu nggak apa-apa. Oh, mana bisa begitu, kan ada hukum di sini, kita kan ada Ya itu. Ya dia berpegangan kepada dia hukum, berpahamannya Mas Majid. begitu.
Hukumnya Ya udah apa? biarin aja. Jadi gini mungkin Bang Koras kita luruskan dalam hukum Indonesia dan hukum Nah ini memang ini Suriah apa lain namanya dia gitu. jiwa toleransinya tinggi gitu. Jiwa toleransinya tinggi, biarin aja udah. Iya, iya betul betul. Enggak apa-apa ya, ya lanjut lanjut. Itu mau digimanain lagi toh kita Akhi Majid ini datang dari wilayah populasi yang memang toleransinya itu tinggi gitu. Akhi Majid itu belum pernah ketemu sama sekali dengan Kristen-Kristen yang penghujat gitu loh. Belum pernah ketemu dia. Makanya dia kalau belum ngerti ada harus Kristen, bagaimana bersikap. Oke. Kalau ada Kristen hujat, kita harusnya apa? Coba. Balik Ya hujat. kita debatlah Biarkan dia saja. dengan ahsan, dengan baik gitu. Dapat hujat lagi. Apa gimana Betul. caranya? Ya bukan bagaimana? hujat lagi. Ya terus Ya bukan aja kita bela gitu. Ini yang lu pahami Belanya salah gitu. caranya Kenapa lu bisa gimana, berkata-kata begitu kan gitu? belahnya gimana caranya? Ya misalnya dibilang ini Nabi Muhammad ini nauzubillah min dzalik ya, perkataan mereka Nabi Muhammad ini Pedofil, pedofil katanya. misalnya. Nah, kan kayak gitu. Ya buat lu yang hidup tahun 2020 mungkin itu pedofil Coba- gitu. Cuman coba budaya ditanya dunia ke- terbiasa co- dengan co- pernikahan yang Coba ditanya ke biasa Majid, dengan Pin. apa? Coba tanyain ke Ya. Majid itu yang barusan, tanyain ke Majid kalau kayak gitu, kalau kayak gitu Enggak, gimana? dia kan nanya ke kita, Ya, kita coba kalau jawab ada dulu. case gitu gimana Kores menurut dia? Kalau ada case seperti itu dia gimana responnya gitu loh Kores? Kalau saya itu akhlaknya saya ambilnya dari akhlak Al-Quran, apa yang diajarin Allah. Begitu saya ada ayat Al-Quran, wa iza sami'tum ayatillah yastahzi'una biha fab'idu. Begitu ajarin saya Al-Quran, begitu ada orang menghina Allah dan Rasulullah dan ayat-ayat Allah, kita harus jauhin orang itu. Terus kalau udah selesai, kita bisa dekati lagi, kita bisa kasih toleransi dan kita ajak ngobrol baik-baik. Tapi kalau mereka tetap begitu, jangan, wajib muslim itu tidak bergaul dan jauhin. Karena kalau saya bergaul sama orang yang begini, saya mengkasih satu sabab untuk dia menhujat agama saya. Berarti otomatis saya menhujat agama saya sendiri. Sebenarnya Al-Quran semua udah diajarin. Cara kita. Iya, itu benar juga. Itu benar juga. Tetapi misalnya kalau ada satu orang mau mau diskusi ilmiah, dia bawa misalnya ayat Alkitab dengan cara ilmiah, kita bawa ayat Al-Quran, ya udah kita ambil hujah, mereka pakai hujah dengan tambah hinaan, tambah tetap dijaga kehormatan masing-masing, keimanan, keakidah masing-masing, boleh kita tukar mikiran. Boleh kita bertafakur. Tetapi kalau diskusi arahnya bencian dan menandiri, itu bukan diskusi. Itu sebenarnya kita menzalimi agamanya sendiri. Masih Kristen sama Muslim begitu juga. Jadi gini Majid. Jadi kata di kitab di Ihya Ulumuddin itu, kata Hujatul Islam di situ dikatakan bahwasanya meninggalkan suatu perdebatan adalah sesuatu perbuatan yang baik dan diganjar oleh Allah itu surga. Tetapi kalau di dalam perdebatan itu ada penzoliman atau penghinaan terhadap agama, terhadap Allah dan Rasulnya, maka tetap bertahanlah di sana. Karena Allah akan mengganjarkan ke surga di atasnya. Dalam hadis apa atau ayat apa begitu. Allah tidak perlu dibela, akhi. Allah tidak perlu kita bela-belain Allah. Tetapi saya bilang Intang kalau surullah masalah yang itu- surkum wa yusabbit aqdamakum. Iya, yang suruh kamu sahabat akdamakum di mana? Bukan diskusi itu. Bukan tentang diskusi itu. Posisinya gini sekarang buat kami Iya. pribadi yang di sini, kami di sini nih mujahidin Ghazwul Fikr gitu. Perangnya posisinya di sini perang pemikiran. Perangnya di sini posisinya Iya. adalah perang argumentasi gitu. Nah, kalau misalnya Akhi itu saya Majid, setuju. Iya, setuju. Tapi ya dalam alhamdulillah dasar kalau apa? gitu. Dalam dasar apa? Sumbernya kita harus apa? Salah satunya kita ini
Niatnya mau amru bil ma'ruf wal inha 'anil munkar. Dengan cara apa? Yang teratur dengan agama kita yang rahmat fil alamin. Wajadilhum billati hiya ahsan. Oke. Berdiskusi dengan mereka dengan cara yang terbaik. Fillati hiya ahsan. Dengan terbaik gitu. Tapi kalau misalnya saya lihat ujung-ujungnya ada hujatan, ya saya berhenti. Saya berhenti. Berarti itu nggak layak didiskusi. Udah berarti kalau ujung-ujungnya ada kata-kata kotor atau saya melihat keadaannya udah mau keluar jalur, saya berhenti, saya keluar. Assalamualaikum. Udah bukan diskusi, itu bukan ilmiah. Jadi yang nonton juga Jadi kena racun. tujuan diskusi itu sebenarnya apa ya Sebentar, Majid sebentar. biasanya? Sebentar, Akhi Firman sebentar. Iya, benar, Akhi Majid. Memang kalau misalnya gitu keluar. Cuman kalau muslimnya keluar semua, maka tempat media sosial ini ditempati oleh orang-orang penghujat. Harus ada yang diam dan melawan itu semua gitu. Kalau yang keluar silakan. Lawannya deh gimana sih? Anda nggak paham. Lawannya gimana? Kalau masalah Nanti- kalau mereka maaf ya, saya sama saudara. Kalau mereka masalah hujat Nabi, apa kita harus hujat Nabi Isa? Padahal Ya kita bukannya tahu Nabi kita Isa luruskan itu apa yang dia hujat. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu apa namanya doyan perang. Ah enggak, Nabi Muhammad diperangi selalu gitu. Baru dia memerangi balik. Al-Hajj ayat 39. Barang siapa telah diizinkan bagi kalian memerangi orang-orang yang memerangi kalian. ya itu namanya iqamatul hujjah, saudara aku. Itu namanya membawa hujjah. Itu namanya iqamatul hujjah. Beda sama yang dimahami saudara-saudara ini. Saya ini Enggak, ya bukan enggak. Maksudnya mereka keterbatasan kata dalam menjelaskan gitu. Itu aja. Saya bilang kalau misalnya kita lihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat-sahabat sampai semua yang kita lihat mereka itu masih penasaran, masih datang sampai kan ada ayat al-mubahala. Mereka mau mubahala sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu dia bawa keluarga sendiri. Bawa anaknya dan cucunya dan Sayyidina Ali untuk bermubahalah, untuk diskusi sama mereka dengan cara yang baik. Jadi kita lihat mereka adu argumen gitu, ada ilmunya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu ambil ayat-ayat yang ada di buku mereka. Nggak ambil ayat dari Al-Quran. Makanya kita kalau mau jadi di apa namanya kita mau adu argumen begitu harus kita siap-siap. Kita harus belajari agama mereka 100%. Nah, Jangan itu bawa-bawa dalil dari maksudnya. Al-Quran gitu. Nah, itu maksudnya. Iya, alhamdulillah iya Akhi Majid, Seperti kita itu. begitu kok. Kita apa ya namanya? Kita kan sesama muslim ya. Sama muslim itu asyidat wala kufari ruhama bainahum gitu. Nah, kita tegas kepada kufar. Maksudnya tegas gimana? Ya kita memilah. Mana ini yang penghujat, maka kita berargumen keras. Mana ini yang santun dan memang mau berdialog, maka kita pun akan santun kepada dia. Tenang kok. Islam itu semua akhlak terakomodir. Dengan Iya, siapapun, bagaimanapun bentuk lawan dialognya. Kalau masalah mereka hujat, berarti udah siapa orang yang menhujat akan itu sebagai tunjukkan diri akhlaknya sendiri gitu. Jadi kita nggak wajib balas. Dan kita kalau balas sama-sama kita bilang sama-sama dosa, sama-sama mulutnya kotor, keluar kotoran. Karena kita juga di agama kita mau hujat agama dia apa? Karena kita juga tahu agama dia adalah Kristen, adalah Yesus yang adalah Masih alaihissalam yang kita muliakan, yang kita sucikan. Apa kita boleh kita menghina-hina Nabi Jadi yang nggak boleh lain? marah gitu Nggak Majid, boleh, nggak boleh. Akhir Menghina Majid. Nabi itu nggak Nggak boleh. boleh marah ya. Menghujat agama lain juga nggak boleh. Makanya Iya, menghujat- kita posisinya Kalau kita ini kalau kita ini dipur jadinya. Begini, Kalau menghujat, kalau kita kan nggak boleh udah tuh, dalam diskusi Ahli. udah bawa kalau dalam diskusi kita udah bawa emosi dan marah, berarti udah kalah kita. Betul. bukan, tetapi ada di situ bahwasanya marahnya Adam itu marahku kata Allah. Bukan, nggak ada, Bang. Saya bilang, lihat Oke, gini cerita gini kita. aja Bang Majid, kalau misalkan Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihujat Sallallahu sama Alaihi Wasallam. Oten pihak sebelah, apa prinsip Bang Majid? Keluar aja, Bang. Keluar aja. Oh gitu. Nggak usah dengar. Iya, Oke. nggak usah dengar. Keluar ya. Ini kan Keluar. tadi udah. Keluar enggak begini Kores. Keluar aja. Terus dia terus aja Ya menghujat. udah,
Keluar aja. Keluar aja, nggak usah dimasuk ke room itu, nggak usah, nggak perlu kita Ini kayak gitu. kita bukan di room loh. Kita bicara real di kenyataan. Iya. Oh gitu. Nggak usah kita ladeni. Wow. Wow. Ya lanjut Kores. Mereka Bingung gua. itu, jadi biarkan aja mereka menjelek-jelekan Bentar. menjelek-jelekan Hakim Majid, agama itu biarkan kalau- saja gitu. Hakim Majid, kalau misalnya itu opsi ya, salah satu opsi kita keluar. Tapi kalau misalnya kita pilih opsi lain untuk meluruskan hujatan dan fitnah mereka, boleh nggak Hakim Masjid? Hakim Majid? Boleh kalau emang ada misalnya kita lihat ini ada gadang yang mungkin ini orang nggak mungkin ini orang sesat atau maksudnya nggak nyadar diri, tapi kalau kita tahu ini misalnya teman atau ada jalur bisa kita nyadarin, bisa kita kasih nasihat begini, oke, harus kita melakukan hal itu. Tetapi kalau misalnya kita lihat ini orang sumbernya dia kebencian, ya di sini ada negara namanya, ada hukum negara, kita bisa bikin laporan ke polisi, kan ada sistem penistaan agama. Jadi tapi kalau kita main bugul tangan begitu, kita itu dosa dan haram. Itu Sama kalau gitu. Nah itu Kores yang gua pingin. Kores lanjut. Di sini ada hukum negara. Apa yang perlu dipahami gitu, Ikhwani bisa bilang akan banyak muslim yang memang akhlaknya tuh ya santun begini gitu loh. Itu tuh pasti ada banyak, apalagi kalau kita masuk ke dunia-dunia muslim yang belum mengenal Ghazwul Fikr ini. Ya biarin aja gitu, biarin aja. Biarkan mereka beraktivitas untuk membangun umat di sektor yang mereka ahlinya gitu. Nah, kita yang bagian udah kepanggil girohnya untuk membantahi syubhat dan fitnah yang datang dari Tritung penghujat ini, ya udah kita aja gitu, nggak usah diajak-ajak. Orang nggak mau kok mau diajak-ajak, biarin aja udah. Di sini antum hidup di negara yang ada aturannya, bukan antum hidup di hutan. Jadi antum mau main-main ambil hak sendiri gitu. Di sini ada negara, ada undang-undang yang bikin manusia ini tertib. Dijaga hak manusia masing-masing menibadah ke agamanya sendiri-sendiri. Jadi siapa yang melanggar akan kena hukum. Kenapa kita repot dan pusing masalah itu? Siapa kita maksudnya? Ya, Di kita yang sini ada mencintai negara, ada hukum. kita yang mencintai Allah dan Rasulnya dong. Kamu cinta Allah dan Rasulnya, cukup kamu tuh belajar salat, puasa, berbaiki diri, pelihara keluarga kamu, anak kamu, istri kamu. Udah itu cinta Allah dan Rasul, itu namanya jihad itu. Tapi kalau kamu mau urusin agama orang lain urusin agama kamu, bagaimana terbaliknya ya? Gimana kalau orang Muslim menhujat-hujat Nggak bisa, kita nggak bisa. Hakim Majid, kita nggak bisa, kita nggak bisa ngurusin agama orang duluan, kita nggak bisa. Nggak boleh. Jadi, itu ngapain gitu. Jadi kalau kita ini maaf ya, Islam itu nggak perlu dibela gitu sebenarnya, nggak perlu dibela gitu. Akidah itu saya bilang, akidah itu bebas loh. Allah aja bilang la ikraha fid din. Allah bilang tidak ada maksaan dalam agama. Gitu. Nah itu nggak, Hakim Majid maaf, itu nggak nyambung, itu nggak nyambung. Tidak ada paksaan itu berarti memaksa orang masuk Islam, itu nggak nyambung. Nggak ada kita di sini maksa orang masuk Islam, nggak ada. Kita di sini membantahi syubhat dan fitnah. Titik. Iya boleh, tapi ada caranya. Ya memang ada caranya, nggak boleh kita main hakim sendiri. Atiullah wa atila Rasul wa ulil amri. Itu ulil amrinya itu loh. Ya kan? Ulil amrinya itu adalah memerintah, adanya undang-undang yang menjaga, yang ada sistem-sistem untuk menjaga semua masyarakat yang hidup bersatuan dengan undang-undang Pancasila. Oke. Iya. Jadi kita kalau misalnya udah ada yang melanggar hukum, kita serahin aja ke Umaro itu. Ke hukum iya. Karena kita hidup di negara hukum, alhamdulillah. Gak ada. Alhamdulillah. Iya. Itu paling nikmat itu. Jadi jangan berpikir, Akhi Majid di sini tuh jangan berpikiran orang-orang yang bergerak di dialog lintas agama ini ya karena pengen debat, karena ingin ngotak-ngatik agama orang, nggak kesana gitu, nggak kesana. Ya karena saya ini, kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ini sama-sama Muslim, saudara, paham nggak? Oke. Iya, kalau saya misalnya sama-sama Muslim, kita harus saling menasihatkan. Ngerti nggak, saudara saya?
Jadi yang saya Iya. lihat ya, nah maaf ya, yang kita lihat itu dari berdebat lentas-lentas agama di TikTok, buruknya lebih baik, lebih dari buruknya dan jahatnya Mudorotnya lebih banyak mudaratnya ya, daripada buruk manfaatnya. lebih dari manfaatnya hampir 90%. Jadi salah satunya yang ikut diskusi tidak punya ilmu, nomor satu itu. Terus mereka ujung-ujungnya jadi hujat sama hujat. Jadi yang nggak ada dimanfaat untuk dua-duanya, Kristen pun atau Islam pun, yang ada kebencian, kepecah belah, rusaklah negara, rusaklah sosialiti kita. Tapi kalau orang berilmu, nggak bakal ujung-ujungnya diskusinya hujat apa. Mereka adu argumen aja, santai, enak, bicara enak-enak, halus. Karena mereka itu udah kenal Allah. Nggak mungkin kalau orang satu pun di dunia ini kenal Allah, buatannya ada buatan yang nggak bantas. Nggak mungkin. Kita Islam juga Itulah tahu. mereka. Nggak bisa bilang begitu. Nggak bisa bilang begitu. Nggak semuanya. Ada dari Islam Ya juga memang nggak yang semuanya. langsung. Ini yang kita bahas ini orang ini iya memang gini loh Akhi Majid posisinya. Aku temen banyak yang kafir itu banyak di luar. Di dunia nyata itu banyak teman kafir gitu. Kemarin aja aku baru nongkrong sama teman-teman aku yang kafir. Kalau disebut Dunia nyata kafir tuh saya nggak setuju. Kalau disebut kafir saya nggak setuju. Iya, nggak setuju saya. Nggak setuju. Terus Kenapa disebutnya apa? Kenapa nggak setuju? Kenapa? Disebutnya apa dong? Hah? Disebutnya apa kalau gitu? Ahlul kitab. Loh, aduh, Akhi Majid, kita ini udah mempelajari. Kita udah Oh. mempelajari lawan kita gitu. Mereka bukan ahlul kitab. Siapa Mereka bilang? musyrikin. Itu menurut antum musyrikin, tapi menurut Allah dan Al-Qur'an ahlul kitab. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu benu Maryam. Mereka nggak bilang dia Allah. Nah inilah perbedaannya gini, Kores, kita luruskan karena Bible mungkin yang tahu di sana kekristenan di sana berbeda dengan kekristenan yang ada di sini gitu, Majid. Iya Itu mungkin, ya. tapi saya bilang selama Iya aku ironisnya pelajari- Akhi Majid, ironisnya Nah, mereka itu. menyebut Nabi Isa atau Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Sekarang Anda mau tanya sama antum, saudara aku ya. Kalau begitu ada orang Islam keluar dari Islam, nggak jadi Kristen, nggak jadi apa. Kalian mau bikin apa sama dia? Selama mereka tidak memberikan syubhat dan fitnah kepada Islam ya kita damai aja. Ya udah. Ya udah. sudah dari kemerdekaan kami di Indonesia ini sampai saat ini Sebentar, nggak ada. aku pengen nanya dulu. Gitu. Aku pengen nanya dulu. Akhina Majid ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syiah? Gimana? Akhina Majid ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syiah? Bertanyaan itu ada maksudnya apa gitu? Nanya-nanya mazhab orang itu. Saya Muslim, alhamdulillah. Gimana pandangan Akhi Majid terhadap Syiah? Aliran dari Islam. Akhi Majid dalam apa dalam beriman ini mengikuti 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengikuti, iya. Ya udahlah. Itu aja kita melihat orang dari yang dohir aja ikhwan. Maaf ya, tapi beginilah, kalian itu memahami Islam itu salah paham Islam itu kalian. Itu yang bikin Islam. Sebenarnya Waduh. benar. Bagaimana Anda tahu kami tentang keislaman menyalahi kami? Sabar biar dia jelasin dulu. Sabar biar dia jelasin. Coba jelaskan ke kami. Biar dia jelasin dulu. Dalam Islam itu kita nggak disuruh kita untuk, tadi saya bilang, kalau misalnya ada orang mau utik-utik Islam apa begitu, terus Islam kita suruh kita berang sama mereka atau apa, itu tidak ada di dalam Islam. Contoh ya, contoh sebentar. Suruh Contoh kita ya, perang gimana? Rasulullah waktu sahabatnya dihancam-hancam,
mau dimatikan, mau diapain, mau disiksa, mau apa, larinya ke mana sahabat Rasulullah? Suruh lari ke mana? Oh, iya. Larinya ke mana, ayo? Jawab. Ke Allah. Lah, bukan, bukan. Ya Allah itu iya, Allah Maha Kuasa. Cuman suruh lari ke mana? Kemana dong? Ya makanya kalau kalian nggak tahu sejarah, nggak tahu Islam, gimana kalian mau bela Islam gitu? Dia larinya ke Raja Habasyah yang beragama Kristen. Dan Raja Habasyah Ethiopia. melindungi sahabat Nabi Oh, ke waktu itu. Najasyi maksudnya yang itu. Iya. Ethiopia, ke Ethiopia. Basyah. Iya, tahu. Iya, Habasyah. iya. Iya. Ethiopia, Habasyah. Ya kalau itu, misalnya Kores. Kristennya kalau misalnya apa ya, makanya lah itulah apa namanya, itu kan Nasrani gitu, bukan Kristen gitu loh. Ya sama itu Nasrani Kristen, Bang. Begini, Tanya mereka, mereka nggak mau disebut Majid. Nasrani. Nggak mau Tanya disebut mereka Nasrani. apakah mereka Nasrani atau Kristen. Untuk mereka Nasrani itu sekte sesat, makanya mereka nggak mau dipanggil Nasrani gitu. Ini untuk terhitung cabang Indonesia ya. Oh, enggak. Kalau saya itu Nasrani hanya nama gitu. Nama. Ya tanya ini mereka, Majid. tanya mereka. Aki Majid. Yahudi memanggil Aki mereka Majid. Nozrim, kita memanggil mereka Nasyoro. Tapi mereka nggak mau dipanggil Nozrim atau Nasyoro. Mereka maunya dipanggil Kristen karena buat Bukan mereka Nasoro Nozrim ya, dan Nasyoro Kores itu ya. sekte Kalau sesat. Nasoro itu penolong. Nasoro itu artinya penolong. Iya, Kores. betul Kalau iya, Nasoro. karena Beda. hanya Beda, apa beda, ya, Kores. hanya Nasoro dengan nama Nasrani gitu. beda, Kores. Nggak, maksudnya ini kalau aku sih masih memandang yang apa ya, yang husnul aja ke Akhil Majid. Akhil Majid ini orang yang benar-benar akhlakul karimahnya tinggi lah, baik kepada sesama muslim maupun kepada kufar gitu. Nah itu aku, Jadi Aki Majid, Akhil misalnya Majidnya kalau nggak mau ada berubah case, gitu loh, jangan dirubah, biarin aja begitu udah gitu. enggak, misalnya kalau ada case Sampai nih dia ya, nanti kalau ada melihat sendiri Bentar ya, bagaimana ada Kang Ali mau para naik. penghujat ini hidup gitu loh. Bentar. bentar, Tanya. bentar Kores, bentar. Aki Majid, Iya, iya. misalnya kalau ada case nih di depan Aki Masjid, Assalamualaikum ada dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau ada case wabarakatuh. nih, Bang Ali, Ustaz Yusuf. warahmatullahi wabarakatuh. أخ ماجد أتكلم kalau معك ada case لحظة di depan يعني. Aki Majid nih, أخ ماجد ada هل orang تسمعني؟ selain Islam. هل Bentar, aduh dipotong mulu. أخ ماجد Jadi Iya, kalau ada gimana? orang yang Kef, menghujat orang di luar Islam, terus menghujat Rasulullah atau menghujat Islam di depan Anda, apa yang Anda lakukan? Kira-kira. Tinggalkan. Saya bisa kalau saya lihat mereka itu nyadar ya, dalam keadaan jiwanya nyadar, saya bisa diberikan Ya. nasihat. Kalau Ahmad, dia nggak mau terima nasihat aku, kalau dia nggak mau nerima nasihatin aku, Ya, dia Ahmad. masih begitu. Ada di kita ini hidup bukan di hutan, ada yang namanya hukum. Saya laporin dia menistakan agama. Udah begitu aja. Berarti diluruskan ya, artinya fitnah itu diluruskan ya. Iya, dengan ada teratur gitu dengan Maksudnya aturan. teman-teman seperti itu, Aki Majid. Jadi teman-teman di sini itu meluruskan fitnah-fitnah dan subhat-subhat yang ada. Itu yang dimaksud oleh teman-teman. Boleh. Saya bilang boleh. Seadanya diskusi dengan cara ilmiah itu baik, afdal, bagus, masya Allah, alhamdulillah. Tetapi kalau udah keluar jalur, menurut saya udah menzalimi agama dua-duanya masing-masing. Memang ada beberapa fenomena ya, Aki Majid ya, dari teman-teman, baik dari pihak Muslim maupun pihak sebelah, dari Kristen. Itu memang ada beberapa yang kurang berilmu, akhirnya berdebat dengan cara-cara hujat. Tapi itu tidak semua. Iya. Jadi itu harus dipahami, harus bisa dipisahkan. Itu Bang Ben, yang ya, Aki Majid ya. Saya Itu mau yang nanya ke Aki Majid sedikit. Sebentar. Aki Majid, Mangga. kafir itu ada berapa? sebentar ya. أخ ماجد لو سمحت بمثل هذا الكلام يعني ليس كل المجتمع هنا يفهم يعني قصدك ليس كلهم يعني يستطيع أن يقدر يعني ماذا تقصد يعني بقدر لغتك الإندونيسية المحدودة وكذلك يعني أرجو يعني مثل هذا الكلام يعني لا تقل يعني لا تشرح
بمثل هذا المثال يعني لكن أنا نحن أحبك في استاذ الله علي، ايوه، أنا لكن نحن أحبك في استاذ الله أنا علي، أحبك في اذا الله نحن راينا الباطل وسكتنا عنه، نشارك نحن في ظلم الاسلام. نحن لازم نعلم الاسلام الصح للناس، الاسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو رحمة في العالمين. صح ولا لا؟ صحيح صحيح والله أنا معك انت في هذا اشرح لهم الكلام انت اشرح لهم باللغة الاندونيسية ما اقصد انا، عشان نعم يفهموا نعم كمان. والله أخي أنا آتي إليهم كذلك لأجل هذا الدعوة يعني أنصحهم. تفضل. المهم الآن الإخوة يعرفون قصدك أن المجادلة في الإسلام يعني بالطريقة الحسنة يعني ايوه تفضل وجادلهم اشرح بالتي لهم. هي ايوه أحسن هذا ايوه لا ايوه الاختلاف في هذا لا الاختلاف في هذا أقصد صحيح. يعني المستمع هنا الآن يعني تقريبا 300 مستمعين يشاهدونك الآن ايوه، وانا نخشى اقول هذه نخشى كلمة حق اسأل عنها يوم القيامة يا استاذ علي. كلمة حق لازم أن أقول الحق. فهم يفهمون على هواهم. هذا مش هذا يعني ليست أنا، لأني إذا أنا سئلت عن ديني عن إسلامي سيحاسبني الله يوم القيامة إذا أنا قلت كلاما باطلا. لا أنتم لازم تحاربون هذا وكذا وكذا. أنا أزور الإسلام نعم نعم وأظلم الإسلام. فهمت علي؟ نعم أنا فاهم عليك الآن المهم الآن الإخوة يفهمون قصدك هنا وهذا يكفي أيوة. هذا الموضوع يكفي أيوة تفضل أنت اشرح لهم كمان. Nah, intinya kita sudah paham dari pandangan Majid, tidak perlu kita perdalam lagi Ikhwan agar tidak salah paham teman-teman di bawah yang menonton. Saya lihat komentarnya sudah melebar kemana-mana kan. Kasihan maksud beliau. Bener banget Bang Ali, aku aja ngerti gitu, Akhi Majid ini kemana gitu arahnya, aku aja ngerti. Benar-benar, cuma kasihannya banyak orang-orang di bawah menyalahpahami apa yang disampaikan oleh saudara Majid kita ini. Yo. Jadi tidak perlu kita cecar lagi dengan pertanyaan yang akan melebar kemana-mana nantinya saya rasa. Jangan semuanya di garis perang. Harus ada yang masak, harus ada yang ngurus kuda, harus ada yang menjadi nyiapin ahli pandai besi, harus ada yang nanam padi gitu loh. Nah, semuanya perang, orang yang perang pulang mau makan apa? Gitu. Barakallahu fikum ya Akh Majid, jazakallah khairan ala nasihatik wa ala Allah يسلمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. الله يخليك. Ya Bang Kores, Bang Yusuf, Bang Ben Abraham, saya rasa nanti jadi kemana-mana kalau kita terus. Saya ngerti, Ustadz Ali. Ya. Nggak jadi saya nanya, nggak jadi. Kalau maksud dia kayak gitu. Sampai apa ya namanya? Nanya apa lagi ya yang soal Suriah ini? Oh iya, tadi yang menarik itu yang soal yang bahasa Suryani itu bahasa Suryani itu gimana lo boleh? Aku mempelajari mengenai sejarahnya bahasa Suryani Jo, tapi penggunaannya tuh gimana tuh? Aku nggak tahu bahasa Suryani. Kita bahasa Arab. Kalau bahasa Suryani itu bahasa Suryani Yunani itu yang bicaraan dengan Nabi Isa waktu itu. Ada satu kota yang Kristen di Suriah, dia masih pegang bahasa itu. Dia masih bicara bahasa Suryani. Tapi kalau kita bahasa Arab, iya, kalau kita bahasa Arab. Apa tadi bahasa Suryani Yunani? Apa itu? Sama memang? Maksudnya Aramaik Syriak gitu loh, Kores. Iya. Nah, tapi tadi ada Yunaninya. Ya, soalnya yang menggunakan dari kaum Masyihi. Iya, betul. Jadi gini. Dan ini lagi, Bang Majid. Gitu. Aku mau tanya dulu, Bang Majid, sedikit aja aku mau tanya. Ini kebanyakan dari Kristen Suriah itu menarasikan bahwa umat Islam itu saat ini itu menirukan apa yang dilakukan oleh
Kristen katanya. Termasuk apa namanya 9 nama Allah itu juga diambil dari kekristenan. Kalau menurut Bang Majid gimana itu? Termasuk Maksudnya sholat. mereka mentuduh kita ambil dari buku-buku mereka gitu. Ikut-ikutan. Ya. Oh, ikut-ikutan. Iya. Kanjeng Nabi ngikut-ikutan orang-orang Kristen yang dulu-dulu. Ini subhatnya dari pihak Kristen, kayaknya Kristen Suriah ini, termasuk yang dibawa oleh teman-teman kita di sini ortodok gitu. Sebenarnya Majid kalau gimana? kita kalau saudara, kalau kita ini juga belajar Alkitab dan At-Taurat, kita meyakinkan Alkitab dan At-Taurat bukan semuanya dirubah. Ada yang ayat-ayat At-Taurat dan Injil yang benar. Jadi kalau ada ketemu dengan Al-Quran, salah satu ayat yang sama-sama di Al-Quran, itu jangan kaget, emang benar, karena itu diturun dari Allah semuanya. Ngerti nggak maksud saya, Bang Ali? Paham kalau nggak ngerti mereka? Paham. Ya. Tadi yang dijelasin Majid tentang bahasa Suryani itu masih ada sebagian Kristen Suriah yang memakainya. Gini, Kristen Suriah itu berbatasan langsung sama Turki. Turki itu kan memang bagian dari Konstantinopel. Antokia itu dekat sekali sama Suriah itu, Antokia. Jadi sebelum dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih dengan Turki Utsmaninya itu memang wilayah kesultanan kekaisaran Bizantium kan, Kristen Ortodok Yunani, Greek. Jadi mungkin ada sisa-sisa dari Kristen yang tetap berada dalam kekuasaan atau wilayahnya Turki Utsmani, tapi mereka masih menggunakan sisa-sisa bahasa dari Konstantinopel Bizantium itu, Greek itu. Makanya mungkin Majid bilang Kristen di Suriah itu masih menggunakan bahasa Yunani. Iya. Keren Suryani ini. Suryani, Yunani, deket. Pak Amir, saya turun dulu Pak Amir. Ini hujan deras di sini nggak kedengaran suara saya. Suaranya nggak kedengaran suara yang ngomong di sini. Cengnya nyaring banget ini. Ustaz Ali, saya turun dulu ya, Bang Kores, Akhi Majid. Siap. Oke. Turun dulu ya. Monggo. Oke. Tapi perbedaan Kristen Suriah itu mereka pakai hijab. Oh iya ya, coba aku googling. Ya, alaysa kadzalik ya Akh Majid? Ada bagian pakai hijab, iya, ada yang pakai hijab, ada yang jadi dalam Kristen, makanya kita ini maaf ya, kalau kita misalnya kalau mau bahas seperti Islam, nggak 1 hari, 2 hari, 3 hari, bisa bertahun-tahun kita nggak bisa memahami akidah mereka. Di dalam Kristen banyak ajaran, di Arab aja ada berapa gereja gitu. Mereka bermazhab juga. Ada Syarqi, Barat, Timur, Baba, apa ya? Ya kayak gitulah, seperti kita Islam ini ada banyak aliran-aliran gitu. Jadi nggak tahu lah, maksud saya itu nggak bisa memahami. Tapi yang saya memahami dari pengalaman saya berteman-teman sama gereja-gereja yang kita tunjukin atau apa kita dengar ceramah, mereka itu semuanya bilang Allah Maha Esa. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Makanya aku nggak bisa bilang, nggak bisa bilang sama orang yang bertauhid sama Allah mereka itu musyrik karena mereka menakukan la ilaha illallah. Gitu. Iya, itulah karena perspektifnya Akhina Majid itu kepada kekristenan yang menggunakan bahasa Arab gitu loh, yang sama-sama Bani Arab. Sehingga definisi nama Tuhannya Allah kelar perkaranya. Kita di Indonesia tempurnya di sana. Mana mau kita nama Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan ini kok bisa-bisanya dinisbatkan dengan nama berhala. Nah kayak gitu. Nah, itu nggak tahu saya tuh. Makanya saya bilang agama Kristen juga luas seperti kita agama Islam, banyak aliran, banyak. Kalau misalnya kalau kita juga begitu Arzazok sama Katolik, mereka juga sebenarnya
ada banyak selisih gitu, ada banyak bentrok-bentrok di dalam mereka juga. Makanya kalau kita mau diskusi sama mereka harus benar-benar mempelajari agama mereka tuh 100% memahami gitu. Nah, Apa aman Akhi akidah Majid, itu serahkan pada kami. Serahkan ya pada udah. kami kalau ilmu yang itu. Itu udah aman itu. Iya iya iya. Ya, Ortodoks Syria itu ritualnya macam sholat tuh Kores. Kalau kamu pernah lihat Kristen Ortodoks Iya, yang 7 Syria. waktu itu kan. Yang tujuh waktu. Tim Koptik punya itu. Yahudi 3, Kristen Ortodoks Syriak 7, kita 5. Mereka juga lebarannya juga beda. Kalau misalnya Barat lebaran 1 hari sebelumnya, dia setelah 1 hari. Jadi begitu juga seperti Islam saya bilang. Ada banyak aliran gitu. Ya kita nggak butuh di sana di Suriah ya. Saya jujur ya. Kita nggak ada begitu harus. Oh, Akhi Majid, gua ngerti. Iya iya, karena kekristenan yang kontak dengan muslimin di Suriah, terutama Akhi Majid ini, yaitu karena memang konsepnya yang konsep kekristenan timur. Iya timur, saya bilang timur. Makanya banyak persamaan. Kalau kita yang di sini yang dari barat, dari Belanda kita ini. Ya nggak paham saya. Dari Belanda. Makanya rusuh terus. Sama Jerman. Iya, sama Zending Jerman itu. Gitu. Akhi Majid ada temen ini, ada temen Kristen Suriah juga yang bisa bahasa Indonesia. Ada nggak? Oh di sini nggak ada, belum. Di sini nggak ada. Tapi saya seran sekarang di TikTok ya mereka buka-buka room ya kita diskusi juga dengan ilmiah. Tapi mereka bawa ayat Al-Qur'an ya saya bahas sama mereka. Saya bahas sama mereka. Iya. Sering diskusi juga sama teman-teman dari Kristen Syriak juga sering diskusi Akhi Majid ya. Bukan campur lah dari Arab mana-mana gitu. Tetapi kalau yang saya jujur yang Kristen itu yang ditinggal di Israel, mereka emang sadis sedikit lah. Ada karena ada kebencian sedikit lah makanya. Tapi kalau mereka sadis, Kristen yang tinggal di Israel mereka sadis. Bisanya ditindas sama Judaism di sana, Kores, makanya sadis. Iya karena mereka ditindas bener di sana mereka ditindas, kesal mereka. Saya nggak ikut mereka. Aku pengen tanya dikit ya, Akhi Majid. Aku pengen tanya, ketika dialog sama kekristenan Arab, pernah nggak yang dibahas itu nama Allah? Pernah nggak? Nggak ada karena kita udah sepakat la ilaha illallah, makanya itu yang kita bahas tentang akidah. Nah ini belajar nih Kristen cabang Indonesia, lu belajar. Kristen Arab dialog sama Muslim Arab nggak pernah ngebahas nama Allah. Tuhannya sama Allah. Iya Allah emang iya. Saya jujur. Bukan yang kita Ibnu bahas Maryam, itu, ya. yang kita Bukan bahas Ibnu Maryam, akidah. ya. Yang kita bahas akidah, Al-Quran dan Al-Injil. Gitu aja yang kita bahas. Nah, Al-Quran dan Al-Injil. Daripada syariat sebenarnya juga ya. Syariat aliran, iya betul, betul. Wah, kalau di sini itu. Wah, kalau di sini. Ya bayangin coba, nggak ada data, nggak tahu angin dari mana, tiba-tiba Allah itu hubal. Gimana caranya? Makanya apa nggak emosi itu yang di bawah? Itu Allah itu hubal katanya. Oh, nggak ada Kristen kata begitu. Emang ada? Di Indonesia seperti itu Akhi Majid. Akhi Majid kaget. Akhi Majid kaget ya. Surprise ya. Bang Ali emang begitu Kristen? Benar Bang Ali? Iya, هكذا هنا نحن نصارى هنا يعني يلعنون الله يا أخي ماجد. والله هكذا يقول يعني المسلمون يعبدون القمر، يعبدون يعني الكعبة، يعبدون الحجر، يعبدون كذا. Dibilang kita menyembah dewa bulan. Mau yang lebih kaget lagi?
Enggak, saya sebenarnya saya jujur ya. Saya jujur nggak ada begitu. Saya baru dengar begitu masalah Nah, kalau begini Kristen. kan Majid, Ruhul Kudus kalau di Arab itu Kristen Arab disebut apa Ruhul Kudus? Ruhul Kudus kita tahu itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Iya, Untuk Kristen Jibril. mengakui sebagai apa? Menakui iya. Ruhul Sebagai Kudus apa? juga. ya, sama ya. Malaikat. Iya. Oh. Nah, toh, di sini sebagai Tuhan. Ya udah beda lah, nggak tahu dah kalau makanya saya kalau saya nggak tahu beda. Ruhul Kudus Ini aku itu kasih yang bahasa paling kaget Arab. lagi, Akhi Majid. Aku kasih yang paling kaget lagi. Mereka menghujat Islam karena Islam datang dari Ismail, bukan datang dari Ishak. Di Arab begitu nggak? Nggak ada, jujur ya, begitu di sana nggak ada menhujat. Yang menhujat itu orang sakit jiwa, dan itu nggak menhujat agama, menhujat orang-orang gitu. Tapi kalau masalah hujat agama, tidak ada kebiasaan, tidak ada kayak gitu, Oh, tidak ada hujatnya biasa kayak personal gini ya. menghujat. Lebih pada Oke, personal oke, ya. oke, hujatnya. oke, kita ganti. Gini aja deh, jangan supaya nggak fokus ke kata penghujatnya. Mereka ngebahas Ismail. Mereka mengkerdilkan Ismail. Mereka itu Kristen cabang Indonesia ya. Tapi gini juga, Karena perjanjian itu datangnya dari Ishak. Kristen cabang Arab bahasnya itu nggak? Bahasnya Ismail itu nggak? Tak mungkin lah mereka juga keturunan Ismail. Nah itu aku pengen tahu. Bahasnya begini, ada di buku-buku Alkitab Al-Injil emang cerita Nabi Ibrahim beda sama cerita kita yang dia ada Islam. Emang ada beda, saya bilang ada beda. Ada beda, tapi masalah ini yang masalah ketauhidan Allah, mereka bilang, saya mau kau tunjukin videonya apa semua, dia bilang, Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Ucapan begitu mereka dalam bahasa Arab. Tuh dengerin ya Kristen yang ada di Indo. Coba aku minta videonya Akhi Majid yang Kristen bilang la ilaha illallah. Kalau itu kan udah jelas banget tuh, tiada Tuhan selain Allah kan gitu. Ada channel namanya channel Al-Karma. Dia salah satu channel yang Arabik tapi dia Kristen. Buka aja namanya Al-Karma tapi dia bahasa Arab. Ada entum bilang tauhid Allah atau apa tulis begitu, keluar YouTube-nya, keluar semua ajaran-ajaran mereka itu. Mereka nggak bilang itu Allah itu ada tiga atau berapa Wah, atau gitu. Unitarian berarti, Unitarian di sana. Maha Esa. gini. Tapi kita juga harus lihat Kores bahwa Kristen Arab itu kan berada di tengah-tengah mayoritas pusat Islam dunia itu. Bayangin aja kalau mereka lancang dengan karakteristik bangsa Arab yang memang tegas dan keras kan. Di sini aja minoritasnya nggak tahu diri. Ya kita ala zahir Ustaz Ali, betul enggak? Iya. Ana afham. Iya. Jadi Nasrani yang hidup bersama antum di dunia Arab, mereka minoritas yang tinggal di pusat peradaban Islam. Jadi mereka betul-betul menjaga narasi yang tidak menyinggung. Ya mungkin iya, betul. Tetapi mungkin. di sini minoritasnya memang mengajak perang. Oh, emang iya Bang Ali? Narasi-narasi menghujat dari mereka memang sudah sangat di atas kewajaran, Bro Majid. Memang kita harus tampil, para dai-dai yang hadir di TikTok, di media sosial ini, mereka adalah orang-orang yang membela Islam sekarang. Mereka datang untuk membela kehormatan Islam dari hujatan Allah adalah berhala, Allah adalah bulan, Allah adalah batu di Ka'bah. Jadi para dai-dai yang tampil di media sosial hari ini mewakili kita, mewakili ana, mewakili antum untuk mengabarkan bukan itu yang dimaksud dalam perspektif Islam, begitu. Ya, paham. Tapi Anda heran ya, tujuan mereka apa gitu maksudnya? Kalau misalnya tujuannya apa masalah? Mau berubah Islam nggak bakal bisa. Alhamdulillah Akhi Majid bisa melihat pemikiran kami. Syukron Bang Ali. Syukron Akhi Majid. Selamat berdiskusi lanjut. Jadi tujuannya banyak, bisa jadi ada propaganda politik, bisa jadi memang mereka adalah misionaris, yakni ad-da'i minan nasara yurid yakni yushakkik al-islam aqidat al-islam
ويعني لدعوتهم إلى النصارى هكذا. Jadi memang terjadi Ini udah upaya-upaya lama apa baru gitu Ustaz Ali? Sudah Ini lama. fenomena yang telah Ya terjadi dari zaman Zending, dari zaman penjajahan Belanda mulai. gini Bro Majid, antum bayangkan Alkitab atau Bible mereka itu menerjemahkan istilah-istilah teologi atau iman mereka dari bahasa-bahasa yang digunakan kaum muslimin dalam akidah mereka. Nggak tahu lah. Contoh Bang Ali, kasih contoh. Berarti gimana ya? Emang saya bantasan kaget, kalau di sana ya, Pak Ustaz Ali ya. Kalau kita ada acara, ada apa, pendeta hadir, kiai hadir, sama-sama duduk, ngobrol, bercanda. Gimana ya? Kalau ada Ya. acara di TV sama-sama kayak gitu ya. Jadi Gimana ya? benar-benar, apalagi kalau kembali kepada sejarah kan mereka itu sudah menjadi kafirul dhimmi yang membayar jizyah kepada kekhalifahan Islam. Jadi sejarah itu telah menjadikan mereka memang sebagai minoritas yang menghormati mayoritas. Di sini beda. Oh, ya Di sini mereka sebuah ajaran baru yang dibawa oleh penjajah itu sendiri. Makanya agak songong. Ya nahnu nad'u lahum insyaallah Allahumma hadihim ya rab Allahumma hadihim ya rab Allahumma ihfaz hadzal balad min al-fitan wal fatinin ya rabbal alamin. Amin, amin. Jagalah negara Indonesia dari fitnah-fitnah dajjal dan menjagalah semua. Amin, amin. Kita berdoa aja ini umat Indonesia berdamai, berhidup maju, negara maju, rakyatnya makmur insyaallah amin ya rabbal Amin. alamin. Amin, amin Allah. Amin. Semua amin. Ada orang Kristen kalau Islam ada- amin. Kalau ada orang mau merusakin kehidupan damaian dan persatuan Indonesia, mudah-mudahan dia yang rusak, dia yang kena. Terbalik ke dirinya Amin. sendiri. Amin ya Allah. Amin. Ini juga sih Akhi Majid, Bang Ali, dan kawan-kawan yang lain. Indonesia insya Allah aman gitu karena umaro kita masih diliputi mayoritas kaum muslimin itu sendiri gitu. Yang aku takut itu kalau misalnya terhitungnya terhitung bos gitu loh, terhitung bos Amerika itu yang datang. Nah itu aku belum tahu tuh kayak gimana tuh jadinya tuh. Gimana maksudnya, Kores? Belum nangkap saya. Ya kalau misalnya serangan-serangannya datang cuma dari yang kerocok-kerocok begini, para penghujat-penghujat yang miskin karena belum dikasih dana, itu insya Allah aman. Cuma aku belum tahu kalau misalnya datang dari serangannya tuh terhitung Amerika itu. Terhitung Amerika. Maksudnya misionaris internasional. Oh, di Amerika aja udah nggak laku terhitung. Bukan. Serangannya tuh dari terhitung Amerika langsung bikin proksi di Indonesia. Macam di Suriah. Iya, iya. Bisa jadi. Jadi itu bedanya, mereka kan kalau di Arab itu mereka telah menjadi kafir zimmi, nenek moyang mereka itu. Jadi komunitas yang telah ditaklukkan oleh kekuasaan Islam. Aku kasar dulu. Ya, oke. Iya, Oke, sudah. saudara-saudara, saya salam kenal untuk semuanya. Minta Oke, maaf sama-sama. kalau ada salah kata-kata saya, dan saya berdoa untuk kita semuanya ini masyarakat Indonesia dan seluruh umat manusia akan berhidup damai dan toleransi dan sampai tujuan di akhirat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Akh Majid. Syukran jazakumullah khairan. Amin. ووفقنا ووفقهم الله لما فيه خيرا لنا وخير الأمة. اللهم احفظ أندونيسيا واحفظ كل بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kang Majid.